شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم. Nah, kira-kira di behel dan salon itu berarti kan Mbak Evi ini mengikuti kursus ataupun pendidikan seperti itu? Kursusnya di mana? Bisa disebutkan, mana tahu kan gurunya menonton channel ini merasa bangga ternyata anak didiknya itu sudah berhasil seperti itu. Mulai di zaman sekolah dulu, 2016 kursus behel di Bedage di Jalan Keramat Asam. Nama lembaganya? Nama lembaganya Ririn Behel. Oh, Dia Ririn memang Behel. khusus ahli pemasangan behel. Siapa namanya? Ririn Behel. Mbak Ririn. Oke, bisa disapa Mbak Ririn Behel. Halo, Nama Mbak pelangnya itu Ririn. Mbak Ririn ya? Iya. Oke, Mbak Ririn ini salah satu murid ya, murid Mbak Ririn yang sudah berhasil. Oke, baru berarti Mbak Ririn itu dia khusus di behel. Nah, kemudian di kecantikannya salonnya khususnya itu di apakah sama Mbak Ririn juga atau bagaimana? Di tahun 2020 kemudian berniat kursus salon itu kan supaya ada uang tambahan kan, mau ke Tanah Suci, jadi terpaksa kursus, nggak mungkin kan ngasal aja. Nanti kan hasilnya tidak memuaskan pelanggannya seperti itu ya. Jadi kursus lah bersama Junet, sahabat dari Mbak Evi pastinya. Ya. Berarti kalian kursus kecantikan tadi itu bersama teman Mbak Evi, si Junet tersebut. Nah, mengikuti kursus itu di Bedagi juga atau di mana? Dia datang ke sini langsung orang tuaran. Oh, orang tua. Dengan siapa namanya? Dengan Mbak Junet. Oh, si Junet ini tadi. Oh, berarti Mbak Junet itu salah satu guru kecantikan Mbak Evi, namun belajarnya itu langsung di kediaman Mbak Evi. Iya, Betul. Oh, berarti kepada Mbak Junet, terima kasih. Lihat, ini salah satu murid Mbak Junet yang sudah berhasil meniti karirnya sampai sukses sampai sekarang ini. Oke, nah itu kan perjalanan Mbak Evi dari kursus behel hingga kecantikan. Nah, sampai sekarang ini sudah memiliki salon sendiri, sudah mahir lah pastinya ya. Nah, kira-kira apa sih suka duka Mbak Evi itu dalam meniti karir di bidang kecantikan? Dukanya awal pertama kali merintis behel itu jual HP karena orang tua jual HP. Karena orang tua juga tidak mendukung, alasannya nanti bermasalah ke gigi, nanti jadi kanker gigi gitu orang. Itu tuh masih behel ya? Oke. Behel, udah lah nggak usah yang enggak. Cuman kan namanya perempuan pasti kan kebutuhannya itu kan banyak. Iya, benar. Jadi dengan niat aja, dengan niat ya udah pulang sekolah, ganti baju, makan,
ditanya mama mau kemana, katanya tempat kawan, nggak tahu tempat guru behel itu belajar. Oh berarti waktu mengikuti pendidikan ataupun belajar behel itu tanpa izin orang tua, tanpa diketahui? Iya. Diam-diam ternyata diam-diam itu, tapi ingat membohongi orang tua itu dengan niatnya kan yang bagus-bagus ya Bang Rohman ya, tidak bohong yang tidak-tidak, dan hasilnya dari kebohongan yang baik itu inilah hasilnya. Nah jadi bagaimana tanggapan orang tua dengan keberhasilan Mbak Epi di bidang pemasangan behel, kemudian dari salon kecantikan seperti itu? Ya alhamdulillah udah nampak hasilnya. Udah nampak hasilnya baru mendukung. Udah nampak hasilnya, pergi ke Jogja 2000. Oh sempat juga berangkat ke Jogja, di kampung halaman. Iya, tempat kakek. Oh tempat kakek dari orang tua ya. 2018 itu berangkat ke Jogja ngajak bapak, dan kemudian mama juga tuh pelongok kayak gitu. Oh diajak. Nah itu biaya tiket dibelikan Mbak Epi atau orang tua beli sendiri? Beli Mbak Epi. Oh Mbak Epi sudah kapan-kapan kami dibelikan dong liburan ke Bali mengetahui. Masya Allah. Oke berarti kan dari mulanya itu orang tuanya itu tidak ada dukungan Bang Rohman ya, dikarenakan kan ada beberapa pandangan sisi dengan yang akan ditekuni, maka tadi akan bisa terjadi kanker ataupun yang lainnya. Ternyata dengan kebohongan dia, membohongi orang tuanya, pulang sekolah, makan, berangkat, alasannya main ke tempat teman, ternyata dia menimba ilmu. Nah, alhamdulillah sudah berhasil Mbak Epi ya. Oke, kira-kira Bang Rohman ada sedikit mau dipertanyakan dengan Mbak Epi, dipersilahkan. Ya, baik Mbak Epi sampai sekarang ini dalam usahanya untuk pergi ke umroh, ada tidak rintangan yang cukup berat sampai di kota suci sana? Keadaan Mbak Epi itu seperti apa melihat pertama kali melihat Apakah shock atau kan bagaimana kebanyakan gitu? orang-orang tuh shock, begini keadaan Mekah ini rupanya, Masya Allah. Terus terkendala tidak dengan bahasanya? Nah itu dia, mohon penjelasannya kepada Mbak Epi. Alhamdulillah dari awal niat Berangkat dari manasik. Oh itu ada stikernya dulu di sini ya. Oh, oke. Dari awal niat manasik sampai keberangkatan bandara sampai ke sana, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa. Alhamdulillah dipermudah sama Allah. Itu kan masih di tanah air ya kan? Iya. Nah, jadi naik pesawat tuh terbang ke bandara tadi. Nah bandaranya di sana apa ingat nggak? Di Jakarta bandara. Oh pertama di Jakarta dulu, transit, baru kemudian langsung ke Madinah. Madinah. Oh, nah kira-kira sudah mendarat tak pesawat itu di Madinah? Nah bagaimana perasaan Mbak Epi? Pasti kan ada ngintip-ngintip ukuran di kaca pesawat itu kan, oh ternyata seperti ini di atas udara itu gitu. Masih nggak nyangka. Masih nggak nyangka juga ya? Yang kayak Masya Allah. Iya, biasa nengok YouTube, ya kadang dari YouTube video ini kok dari sosial langsung media, langsung depan mata gitu. Iya. Nah, oke, selanjutnya itu kan tadi pertanyaan dari Bang Rohman kan, apakah ada kendala bahasa Iya, seperti itu? betul. Nah, karena kan di sana apakah ada bahasa Jawa atau bahasa apa yang digunakan di Tanah Suci kira-kira? Jadi kan untuk sahabat Arum atau yang akan berangkat umroh ataupun haji kan bisa bersiap-siap. Oh ternyata di sana itu bahasanya itu digunakan bahasa ini. Iya. Jadi kan bisa penambahan ilmu untuk mereka. Alhamdulillah tidak ada kendala. Bahasanya tidak ada kendala ya. Iya. Nah di sana bahasanya yang dipakai apa Mbak Eti? Bahasa, kalau tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris pakai karena kan Berarti ada dua, bahasa Indonesia ada dipakai juga? enggak, orang itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Berarti kalau bahasa Indonesia itu hanya kita pakai sesama jamaah kita dari Iya. Indonesia aja. Berarti ada 3 bahasa Bang Rohman ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Nah itu di sana itu Mbak Epi kan masih muda nih. Itu keberangkatan dari bahasanya apa sih, kloter atau bahasa apa Ya, gimana? kloter. Kloter ya? Kloter. Nah, kloter Mbak Epi sendiri ada berapa orang? Sekitaran 70 orang 70 orang. Nah, dari 70 kita tanya, apakah Mbak Epi sendiri yang paling muda dari 70 orang itu? Iya. Wow. Masya Allah. Masya Allah. Iya. Ternyata Mbak Epi. Nah, berarti Mbak Epi, nah selama mengikuti perjalanan menjadi tamu Allah itu, berarti kan Mbak Epi itu tidak hanya sekedar menjadi tamu Allah, beribadah. Nah pasti kan apakah ada itu, karena kan ada jamaah rombongannya yang sudah lanjut usia, tidak kuat untuk
contohnya di sana ada kegiatan-kegiatan, saya kan belum tahu nih kegiatannya apa-apa aja. Nah, ada kan Mbak Evi itu membantu para lansia, contoh maafnya dia sudah tidak kuat menggunakan kursi roda. Nah, apakah di situ Mbak Evi turut andil juga menolong mereka jamaah itu bagaimana? Iya, turut andil menyorong para jamaah di Menggunakan kursi roda tadi dia. sama satu jamaah. Oh, satu jamaah juga. Temannya lah ibaratkan, menyorong temannya dari hotel menyorong ke Taman Raudoh. Itu jaraknya berapa? Lumayan. Ada sampai setengah jam. Ada. Setengah jam dorong kaki, jalan kaki berarti ya. Itu pun yang disorong tidak sesuai sama yang nyorong, yang disorong. Oh, bobotnya. Berarti bobotnya lebih besar gitu Iya, ya. tapi ya dengan kuasa Allah ya tetap kuat gitu. Nah, oke Mbak Evi, izinkan saya tuh nanya lagi ya. Nah, ini kan ada kemarin tuh aku lihat postingan di sosial media Mbak Evi, Facebook. Kebetulan kan kami berteman gitu kan. Jadi tidak semua ya kegiatan Mbak Evi di sana itu diposting ke media sosial yaitu Facebook. Dalam arti kan Mbak Evi ini turut berbagi kepada teman-teman di Facebook, sosial media, berbagi ternyata suasana di Kota Mekah itu seperti ini. Nah, di situ ada nggak ya netizen itu yang nyamper kepada Mbak Evi, dia berangkat umroh tapi kok posting aja gitu. Ada nggak yang netizen seperti itu? Wah, jelas ada. Jelas ada ya. Bilangnya iya gitu. Nah, seperti itulah dia Bang Roman ya. Karena kan kalau saya sih nanggapnya positif ya, karena kan banyak orang tuh belum diberi kesempatan sama Allah itu untuk menjadi tamu Allah. Jadi kan melalui Mbak Evi ini berbagi nge-share melalui Facebook ya pada saat itu, ternyata kan saya jadi tahu oh ternyata indah suasana di sana itu. Jadi saya itu sudah mengetahui oh ternyata suasana di Mekah itu seperti ini. Nah, jadi bagaimana tanggapan Mbak Evi menyikapinya lah dari para netizen Mbak Evi itu? Ya sebetulnya sih bukan ria, hanya saja kan memotivasi. Iya benar. Karena kan kita mau ke sana kan nggak mesti kita tuh harus jadi orang kaya. Iya benar. Ternyata dari tukang salon pun sudah bisa berangkat jadi jadi berarti menyikapinya Mbak Evi itu dengan bagaimana gitu? Apakah Mbak Evi membalas komentar dari netizen atau bagaimana, atau didiemin aja gitu? Diamin aja. Didiemin aja ya. Karena semakin kita balas semakin melunjak, nggak ada habisnya. Berarti mungkin di sini di konten dari Sahabat Al Official ini bisa diklarifikasi bahwasanya Mbak Evi itu di sana itu tidak ada unsur ria ataupun pamer ataupun kepada sahabat-sahabat sosial media, tidak lain hanya ingin berbagi, memberikanlah informasi yang ternyata sekaligus menjadi motivasi kepada kaula muda, pengusaha muda pastinya. Ayo sama-sama kita menabung, kita contoh perjalanan Mbak Evi dari tukang salon bisa berangkat umroh pastinya. Oke, sangat spektakuler. Saya apresiasi itu. Sangat oke. Nah, sedikit Mbak Evi, karena kan ada itu dari jamaah-jamaah yang sudah pernah berangkat lah ke umroh sana kan. Katanya itu di sana itu uang kita itu bisa kembali tanpa sepengetahuan kita. Apakah benar seperti itu? Karena kita di Indonesia rajin bersedekah, maka di sana pun dibalasnya. Jadi Dibalas kita sama Allah, bersedekah nggak mesti tunggu balasan gitu. Misalnya kita sedekah, kok nggak ada balasan ya, kita nggak boleh kayak gitu. Kita ikhlas dalam sedekah itu. Suatu waktu kan ada yang balasnya, nggak di sini dibalas, di sana. Berarti Mbak Evi ini rajin bersedekah. Kadang kan ada juga Bang Roman seperti ini. Dia rajin bersedekah, kok nggak ada balasannya, mungkin seperti itu. Karena kan ada orang itu beranggapan rajin sedekah cepat juga itu dikembalikan. Ternyata kan lama. Kalau Mbak Evi kan dia termotivasi dari orang tuanya berangkat 2019 ya kalau nggak salah 2019, dan Mbak Evi-nya menjadi tamu Allah itu tahun 2022 tahun ini. Berarti kan lebih kurang 2 tahun setengah lah Mbak Evi ya. Nah, dengan rajin bersedekah, dengan rajin menabung, ternyata
impian dan niat Mbak Epi terkabul pastinya. Oke, sekali lagi selamat kepada Mbak Epi yang sudah menjadi tamu Allah. Iya. Doakan kami ini menjadi tamu Allah berikutnya. Dan mudah-mudahan kita nanti bisa bareng-bareng Mbak Epi ya, bisa umroh. Kalau kita belum bisa haji, karena kan untuk haji itu sahabat Allah sangat besar. Jadi kalau belum bisa haji, kita umroh dulu bersama-sama. Amin, Allahumma amin. Oke, kira-kira Mbak Epi ada nggak yang mau disampaikan ataupun motivasi untuk para sahabat Arul di luar sana yang masih muda khususnya? Ya kadang kan banyak nih di wilayah-wilayah kita ini, apalagi sekarang kan banyak muda itu nge-game, nge-tiktok, ataupun membuat suatu kegiatan itu yang nggak ada keuntungannya seperti itu. Kita motivasi dari Mbak Epi sendiri, karena kan Mbak Epi ini pengusaha muda seperti itu. Selagi kita masih muda, manfaatkanlah waktu tersebut dengan menghasilkan yang positif. Karya-karya positif lah pastinya ya. Positif pastinya. Intinya apapun itu kita jangan mengenal gengsi. Misalkan jualan online gitu, jangan gengsi. Oke, buat sahabat Arul Official dimanapun kalian berada, sekali lagi inilah bintang tamu dari sahabat Arul kali ini, pengusaha muda, dan alhamdulillah sudah menjadi tamu Allah di tanah suci Mekah atas kerja kerasnya dari pekerjaan jadi behel ya, pemasangan behel, kemudian Pancake. jadi salon kecantikan. Pancake durian. Oh, pancake dulu, berarti makanan juga ya? Iya. Banyak hal ya. Semua Oh, semuanya itu dikerjakan oleh Mbak Epi. Berarti Mbak Epi ini salah satu anak muda yang tidak mengenal kata lelah. Betul. Nah, tidak membuang waktunya itu sia-sia, menjadikan waktu itu sangat berharga bagi kehidupan Mbak Epi pastinya. Sahabat-sahabat Arul yang sudah lanjut usia, yang sudah tua lah ya, mana tahu ya kan udah hampir sanggup, kadang kan timbul gitu kan, hampir sanggup saya ini kondisinya sudah tua, sudah tidak kuat berjalan. Nah kira-kira Baby kasih motivasi kepada sahabat Arul yang sudah lansia agar kira tetap semangat dalam berniat menjadi tamu Allah. Jadi buat teman-teman sekalian yang orang tuanya mau umroh atau kakek neneknya mau umroh tapi tidak sanggup berjalan, gak usah khawatir deh, karena di sana sudah tersedia Ada tim khusus. tim khusus melayani para yang tua. Oke, kadang kan itu timbul gitu kan di lingkungan kita nih. Mamaku sudah tua, nenekku sudah tua dan lain sebagainya. Nanti di sana nggak ada yang ngurusi. Kadang timbul pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Mbak Epi. Berarti dengan adanya sambutan dari Mbak Epi, ternyata di sana itu sudah ada tim khusus yang membantu para jamaah khususnya sudah lansia untuk menunaikan ibadah umroh pastinya. Pasti kan ada itu umroh, pasti kan ada biaya gitu kan. Nah kira-kira berapa sih? Jadi kan untuk sahabat-sahabat Arul di luar sana yang ingin menunaikan ibadah umroh, pasti kan oh ternyata sekian, berarti kan dia bisa menabung. Nah kira-kira berapa rupiah untuk berangkat ke tanah suci jadi menunaikan ibadah umroh kemarin? Karena pertama kali buka kan sebelumnya COVID tutup. Oh iya benar. Jadi pertama kali buka jadi 34,5 juta. 34.500.000. Ya. Nah itu sudah include semuanya. Sudah semua, tinggal bawa ongkos. Oh, ongkos Kita untuk jajan. cenderamata kita di sana lah ya kan. Berarti dari 34.500.000. Nah untuk sahabatku, ternyata biaya keberangkatan pada saat Mbak Epi berangkat kemarin bulan puasa, menunaikan ibadah puasa ya, itu sebesar 34.500.000 rupiah. Itu sudah include semuanya Mbak Epi ya. Nah sudah biaya pelatihan itu sudah termasuk itu juga atau belum? Ya. Oh berarti sudah. Nah jadi buat sahabatku, Suntik pun sudah. kenapa? Suntik. Oh untuk Ya di sana kesehatan kita. mencocokkan apa cuaca. Oh iya. Udah itu udah semua, berarti udah bersih lah ya kan. Bersih, pasti Nah udah. terkadang itu bisa turun juga biayanya ya. Iya, turun. Ini dengar-dengar bulan 8 28 juta. Nah buat sahabatku untuk bulan 8 Agustus tahun ini
sedikit dapat informasi bahwasanya itu biaya umroh itu ke sana sudah turun menjadi 28 juta Kan nggak COVID lagi. rupiah. Ya, karena COVID-nya sudah kabur. Ya, Insya Allah. mudah-mudahan Indonesia sehat walafiat. Amin. Wabah-wabah penyakit itu musnah dari Amin. dunia ini. Insya Allah, Amin. insya Allah. Nah, ya, sekali lagi terima kasih kepada Bang Rohman atas waktunya, kepada Mbak Epi, dan terima kasih kepada keluarga Mbak Epi yang sudah mengizinkan kami membuat salah satu konten terbaru di Sahabat Arul Official. Nah, sekali lagi di sini aku ucapkan ribuan terima kasih kepada Sahabat Arul Official yang sudah mendukung penuh channel aku. Doain aku semoga channel YouTube aku bisa berkembang dan bisa memberikan karya-karya terbaru aku pastinya. Sekali Insya lagi, Allah, amin. terima kasih Mbak Epi, dan untuk sahabat Epi semuanya, jangan lupa ya dukung terus channel aku, dan pastinya tonton video ini sampai habis. Ini adalah perjalanan dari Mbak Epi, seorang tukang salon berangkat umroh. Apakah bisa? Ternyata bisa. Bisa. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Epi, terima kasih Bang Rohman, dan buat sahabatku, terus dukung channel Sahabat Arul Official. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.